Dulu, aku percaya suara satu orang bisa mengubah arah bangsa. Aku masih SMA waktu itu. Mulutku lebih tajam dari besi, dan aku tidak pernah diam. Aku berdebat dengan pejabat, mengecam ketidakadilan, berdiri paling depan saat semua orang memilih diam. Tapi idealisme tidak pernah gratis. Semakin aku lantang, semakin keras dunia menamparku. Pada akhirnya, aku sadar, yang berjuang sendirian tidak pernah dipuji, tapi dihancurkan. Sekarang, aku memilih realistis. Bahagiakan diri dulu, baru pikirkan bangsa. Kalau tidak begitu, aku tidak akan bertahan. Namaku Zaman Arefan. Sejak sekolah, aku percaya Indonesia bisa jauh lebih baik untuk kedepannya jikalau anak mudanya berani untuk bersuara. Aku dibesarkan untuk taat aturan, tapi tidak untuk menerima kebodohan yang dibungkus oleh tradisi. Bahkan di saat ospek, aku menolak dan mengkritik mahasiswa baru harus dibotak. Aku menanyakan, di mana rasional dari aturan tersebut? Dari SMA sampai sekarang, aku ingin anak muda belajar berpikir, bukan sekedar ikut. Karena itu, aku membuat konten edukasi, bicara tentang politik, kebijakan, dan bagaimana pemuda bisa mewujudkan Indonesia emas. Intinya, kalau ada aturan yang salah, ya harus dikritik. Jangan pernah takut untuk bersuara. Kenalkan, namaku Vero Alresta. Sejak kecil, aku dibesarkan di lingkungan yang mewah, tapi jauh dari kehangatan. Ayahku seorang pejabat tinggi yang kekuasaannya jauh melampaui jabatan resminya. Dididik bukan untuk jujur, tapi untuk menang. Bukan untuk memahami kebenaran, melainkan mengendalikan narasi. Di kampus, aku bukan hanya mahasiswa. Aku adalah ketua organisasi, penghubung pejabat, dan buzzer bayaran. Ayahku selalu berkata, kontrol suara rakyat, maka kau kontrol masa depan. Aku mengingat kalimat itu dengan sangat baik. Dan setiap kali seseorang mulai kritis, aku menganggapnya sebagai ancaman terhadap kekuasaan. Bagiku, zaman bukan sekadar mahasiswa baru. Zaman adalah titik api, dan tugasku adalah memadamkannya sebelum menyebar. Ya, itu yang namanya zaman. Terus samain aja. Jadi lo yang namanya sama. Iya, emang ada apa ya? Jadi ini mahasiswa baru yang suka kritik pemerintah, kritik kampus, kritik ospek. Iya kan? Tepatnya bukan kritik sih. Bukan memang benar. Diam. Sekali lagi kamu buat konten bertingkah di kampus ini, aku pastikan kamu hidup dalam neraka selama di kampus. Aku ingin mulai detik sekarang kamu hapus konten-konten, kamu matikan kritis pemikiranmu itu. Paham? Ayo, sampai sana. Jangan. Sorry ya, datangnya telat. Oke, hari ini kita akan berdiskusi antar mahasiswa dengan tema bagaimana pandangan anak muda terhadap kinerja pemerintah saat ini. Oke, kalian semua silahkan berdebat. Ya, silakan.
Jika berbicara tentang kinerja pemerintah, Pak, anak muda bukan hanya dijadikan untuk objek pembangunan. Bagaimana kita bisa untuk mengkritik pemerintah yang salah? Itu bukan tentang bahas pembenci, tetapi itu adalah bukti bahwasanya kita sebagai anak muda mencintai bangsa ini. Mencintai bangsa ini Ya, dengan cara kamu upload konten seminggu sekali, bikin gaduh di sosial media gitu, kamu mencintai atau membuat provokasi di negeri ini? gini, itu fakta. Jika fakta disebut provokasi, berarti Anda takut untuk bersuara. Takut apa? Masalahnya, Bu, gini, kamu itu masih baru, masih anak muda, masih anak baru di mahasiswa. Kamu tidak tahu kinerja pemerintah seperti apa. Tidak sesederhana di kepalamu, Dek. Tidak sesederhana di analisis yang kamu miliki. Tidak lebih ribet lah. Baru atau tidaknya itu tidak penting. Yang penting bagaimana kita melihat secara jelas bagaimana kinerja pemerintah di luar sana. Dan yang paling penting, bagaimana kita berani meluapkan suara-suara kita. Meluapkan suara? Iya. Jadi katanya dengan cara membuat konten itu, dengan cara kamu analisis ngawur itu ya kan? Apakah itu yang kamu sebut berani? Itu kamu membuat hoax, yang ada itu tersebarnya hoax, paham nggak? Hoax. Itu datanya. Itu faktanya. Pemerintah hanya menjadikan jabatan untuk menyampaikan. Anda tidak tahu kinerja pemerintah bagaimana masalahnya? Cukup. Kalau debat itu nggak usah teriak-teriak. Kalau debat pakai otak, nggak usah pakai ego. Cukup sudah diskusinya. Kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Damai, ingat, diskusi yang sudah selesai, tapi urusan kita belum selesai. Zaman, kenapa kamu sampai seperti itu? Ya karena tidak ingin seseorang yang ada di lingkunganku menderita. Intinya, jika seandainya ada satu orang yang membela kebenaran, maka aku pastikan itu adalah aku. Semangat ya, semoga masih ada harapan. Woi, berhenti. Lu sebenarnya capek gak sih buat konten yang akan buat yang Apa? jelas? Maksudnya gimana? Lu itu bikin gua ribet tau gak di kampus ya? Paham gak? Lu denger gak sih nasihat gua kemarin? Apa-apa nih? Bukan urusan lo. Urusan dia, urusanku juga. Tunggu pembalasan gua. Jangan, nggak apa-apa. Aman sih. Tahu juga itu. Kenapa tadi? Biasalah. Aku cuma membela keadilan, tapi dianggap sok-sokan. Terus kenapa kamu tadi bantuin aku?
Aku sebenarnya juga tidak peduli. Hanya aku tidak suka sama orang yang menggunakan kekerasan. Baik, terima kasih Pak Reza bantuannya. Lain kali jaga diri. Baik. Ayahku ditangkap dalam kasus korupsi. Namanya memenuhi berita. Tapi kebenaran hanya berhenti di sana. Duduklah. Gak usah basa-basi. Kenapa ayah saya? Kenapa ayah saya yang harus jadi korban? Karena ayahmu ceroboh. Ceroboh? Itu tentang penggelapan dana dan korupsi. Banyak orang di dalamnya. Kenapa ayah saya? Dan Anda sudah berjanji, jika saya nurut, Anda akan menjaga keluarga saya. Saya sudah nurut kepada Anda, saya sudah menjadi ketua organisasi, saya sudah menguasai kampus. Dan saya sudah menguasai suara kampus. Semuanya untuk apa? Semuanya hanya untuk kekuasaan Anda. Cukup. Berhenti. Pertanyaan bodoh. Keluarga saya dikhianati. Kamu mau tahu alasan sebenarnya? Karena ayahmu gampang untuk dikorbankan. Kekuatannya kecil, kuasanya tidak ada apa-apanya. Lagi pula, kalau ayahmu dikorbankan, nanti tidak ada yang dinanti. Beda dengan kami. Salah satu dari kami runtuh, semua sistem ikut runtuh. Sudahlah Vero, kembalilah ke rumahmu. Atau makan menunggumu di luar. Terima kasih sudah datang. Tiga. Ada apa? Aku telah dibohongi. Aku tahu semuanya. Mereka bohong. Aku berusaha menurut kepada mereka. Aku mematikan mahasiswa kritis di zaman. Aku nurut kepada mereka demi kekuasaan mereka. Tapi semuanya mereka mengingkari janji. Aku menyesal. Sungguh. Amin. Kenapa aku? Karena sekarang kamu. Kupikir itu bertahan, ternyata berkhianat. Aku memukul suara-suara jujur agar kebohongan terlihat benar. Ayahku jatuh karena sistem busuk dan aku ikut menjaga baunya. Kalau kejahatan hidup karena diam, aku pernah memilih membisu. Akankah sunyi adalah hukuman? Apakah aku masih bisa bangkit? Ya, ngapain? Di sini aku minta maaf. Aku salah. Aku mengikuti kata atasanku agar ayah saya korupsi dan ketahuan. Dan atasan ayahku berjanji jika aku mengikuti semua perintahnya, jika aku mematikan kritis di kampus ini, aku akan aman.
keluarga aku akan aman. Ternyata tidak. Semua pembohong. Aku minta maaf. Dan sebagai bukti bahwa aku ingin berubah, aku mulai percaya bahwa Indonesia emas itu ada di flash di sini, di flash disk yang kamu berikan Farhega kepadaku beberapa waktu lalu. Aku telah mengisi kembali dengan beberapa tersangka dengan kasus penggelapan dana dan data-data yang lebih valid, yang lebih terkini tentang tersangka siapa saja yang ada di belakang layar ini. Oke. Syukur deh kalau kami sadar. Sebenarnya kita kritis itu bukan menjadi masalah. Ini bagaimana kita membangun bangsa ini. Bangsa dibangun tidak hanya cukup satu ataupun dua orang aja, melainkan kita bersama. Seperti dalam nilai-nilai Pancasila itu kan ada, ya kan, persatuan Indonesia. Bagaimana kita bisa menyatukan, kita membuat Indonesia menjadi Indonesia emas, menjalankan korupsi, menindaklanjuti pemerintah yang tidak adil. Dengan cara kita bersatu membela yang namanya kebenaran. Meskipun itu dapat membuat kita menjadi masalah, tetapi kebenaran yang kita tegakkan. Baiklah, aku bertekad untuk mewujudkan itu. Apakah kamu masih memaafkanku? Itu jangan Farhega. Selama tujuan kita baik untuk membangun bangsa ini, ayolah kita bangun sama-sama. Terima kasih. Ya, sama. Kalian baik. Udah.